nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan kepada para wali bagi anak-anak yatim perempuan itu karena di antara mereka ada yang tidak suka apabila anak-anak yatim yang berada di bawah pengawasannya itu tidak cantik dan tidak banyak harta. Maka terlarang baginya untuk menikahi anak-anak perempuan dari kalangan anak yatim itu karena dikhawatirkan mereka tidak akan berlaku adil kepadanya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kini kita sudah sampai kepada pembahasan surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 4. Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang kalian nikahi, apabila kalian menikahinya, maka nikahilah perempuan yang lainnya yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Akan tetapi apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Fa in tabana lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin yang kamu berikan itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati pula. Quran surah An-Nisa ayat 3 sampai ayat 4. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Firman Allah yang terdapat pada awal ayat yang ketiga ini adalah merupakan kelanjutan dari firman pada ayat yang kedua, yakni tentang tuntunan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjadi wali anak yatim, yaitu orang-orang yang kepadanya diberikan amanah untuk merawat anak yatim. Apabila di antara anak yatim itu ada perempuan, ada anak yatim perempuan, kemudian orang yang merawatnya ingin menikahinya, maka Allah memberikan tuntunannya di dalam ayat yang ketiga ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama.
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu hendak menikahinya, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah perempuan yang lainnya yang kamu sukai. Firman ini menjelaskan bahwasanya apabila di antara anak yatim yang dipelihara oleh orang tersebut terdapat anak yatim perempuan dan wali yatimnya hendak menikahi dia, lalu dia khawatir tidak bisa memberikan kepada anak yatim perempuan itu mahar yang sesuai dengan wanita yang semisalnya, yang sepantasnya, maka hendaklah dia beralih tidak menikahi anak yatim yang dipeliharanya itu, melainkan menikahi wanita yang lainnya. Karena sesungguhnya wanita yang lain selain anak yatim yang berada di dalam pemeliharaannya itu jauh lebih banyak jumlahnya. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyulitkannya. Jadi Allah mewanti-wantikan untuk merawat, memelihara, dan memuliakan anak-anak yatim. Dalam konteks ini khususnya adalah anak yatim yang perempuan. Apabila hendak dinikahi, maka hendaklah dia dinikahi dengan diberikan mas kawin yang sepantasnya. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair rahimahullah bahwasanya dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah ini. Dan jika kalian takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kalian menikahinya, maka Aisyah berkata, ayat ini menjelaskan tentang keadaan apabila anak yatim perempuan itu berada di dalam asuhan walinya dan pada saat yang sama dia berserikat dengan walinya itu dalam hal harta bendanya. Artinya anak yatim yang perempuan itu mempunyai harta benda. Kemudian harta benda itu berada di bawah pengawasan walinya. Lalu walinya itu menyukai harta dan kecantikannya, sehingga walinya itu berkeinginan untuk mengawininya, tapi dia tidak berlaku adil dalam hal maharnya. Lalu wali dari anak yatim itu dia tidak memberikan mahar yang sepantasnya seperti halnya yang diberikan kepada perempuan yang lain yang setara dengannya. Maka para wali itu dilarang untuk menikahi anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika mereka mau berlaku adil kepada mereka dalam hal mahar itu. Dan hendaknya maharnya itu melebihi kebiasaan mahar untuk wanita yang semisalnya. Para wali itu juga diperintahkan untuk menikah dengan wanita yang lain yang mereka sukai selain dari anak-anak yatim perempuan yang berada di dalam perwaliannya, jika mereka tidak sanggup untuk memperlakukan anak yatim perempuan yang dinikahinya. Urwah juga menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan tentang orang-orang yang meminta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan, sebagaimana di dalam firman-Nya, wa yastaftunaka fin nisa, di dalam
Quran surah An-Nisa ayat 127 dan juga firman Allah Ta'ala wa targhabuna an tankihuhun, sedangkan kalian ingin menikahi mereka. Peristiwa itu terjadi karena salah seorang di antara kalian tidak menyukai anak yatim perempuan yang berada di bawah perwaliannya, dikarenakan hanya sedikit hartanya dan tidak cantik pula. Oleh karena itu, maka para wali itu dilarang untuk menikahi wanita yang mereka sukai harta dan kecantikannya dari kalangan anak-anak yatim perempuan, kecuali jika mereka mau memberikan kepada anak yatim perempuan itu mahar yang adil. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan kepada para wali bagi anak-anak yatim perempuan itu karena di antara mereka ada yang tidak suka apabila anak-anak yatim yang berada di bawah pengawasannya itu tidak cantik dan tidak banyak harta. Maka terlarang baginya untuk menikahi anak-anak perempuan dari kalangan anak yatim itu karena dikhawatirkan mereka tidak akan berlaku adil kepadanya. Sebagai jalan keluarnya, maka Allah memfirmankan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka hendaklah kalian menikahi wanita-wanita yang lainnya saja yang kamu senangi. Janganlah kalian menikahi anak perempuan yatim apabila kamu khawatir tidak bisa berlaku adil kepadanya. Akan tetapi, nikahilah wanita-wanita yang lainnya yang kalian sukai. Masna wa thulatha wa ruba'. 2 atau 3 atau 4. Yang dimaksudkan adalah kalian diperbolehkan untuk menikahi perempuan manapun dari wanita yang kalian sukai selain anak-anak yatim perempuan itu. Bahkan kalian jika mau boleh menikahi 2 orang. Jika dia mau, maka dia boleh menikahi 3 orang. Dan jika dia mau, dia boleh menikahi 4 orang. Demikian itulah Allah memberikan jalan keluar kepada para wali yang merawat anak-anak yatim perempuan itu, sehingga mereka terhindar dari bersikap tidak adil kepada anak-anak perempuan yatim yang mereka pelihara apabila mereka menikahinya. Di dalam ayat ini juga terkandung dalil yang membatasi kaum laki-laki untuk hanya boleh menikahi 4 orang dari wanita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Karena sifatnya adalah sebagai rukhsah atau keringanan dan pembolehan. Jadi bukan merupakan sebuah keharusan. Jika memang diperbolehkan mempunyai istri lebih dari 4 orang, maka pasti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jumhur ulama sepakat tidak boleh lebih dari 4. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sesungguhnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi siapapun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri lebih dari 4. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang juga telah disepakati oleh kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari sekelompok ulama Syiah
yang menyatakan bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari 4 sampai 9 orang. Bahkan mereka ada juga yang mengatakan tanpa batasan. Namun, menurut para ulama, hal yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kekhususan untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak dapat diikuti oleh seorang pun dari umat Islam. Dalil tentang ini cukup banyak diriwayatkan. Salah satu di antaranya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu masuk Islam. Dan ketika itu dia mempunyai 10 orang istri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, pilihlah olehmu di antara mereka 4 orang saja. Selain hadis ini, terdapat hadis-hadis yang lainnya yang menjadi syahid dan penguat dalil ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kaum laki-laki yang beriman yang hendak menikahi kaum perempuan bahwasanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah 1 orang saja, atau kawinilah budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang dimaksudkan dengan firman ini adalah jika kalian merasa khawatir kalau menikahi wanita lebih dari 1 itu tidak bisa berlaku adil kepada mereka, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lainnya, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, dan kamu itu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin untuk berbuat demikian. Quran Surah An-Nisa ayat 129. Maka hendaklah ia cukup menikahi 1 wanita saja. Atau jika memang ingin melakukannya, menikahlah dengan budak-budak wanita kalian. Karena kepada budak-budak perempuan tidaklah wajib untuk berlaku adil di dalam pembagian di antara mereka. Maksudnya, berlaku adil kepada istri dari kalangan budak-budak perempuannya bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebuah anjuran. Jadi, barang siapa yang menikahi lebih dari 1 perempuan dan di antaranya ada budak perempuan, maka berlaku adil kepada istrinya dari kalangan budak perempuan itu baik baginya. Dan barang siapa yang tidak berlaku adil kepada istrinya yang dari kalangan budak perempuan itu, maka itu pun tidak menjadi masalah baginya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, dzalika adna an la ta'ulu. Hal yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya telah pula meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan firman Allah Ta'ala ini,
Dzalika adna an la ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maka yang dimaksudkan adalah sebagaimana beliau sabdakan, janganlah kalian berbuat zalim. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Aisyah, Mujahid, Ikrimah dan Al-Hasan radhiyallahu anhum bahwasanya yang dimaksudkan dengan firman itu adalah tidak condong kepada salah satu dari mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala juga memerintahkan wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, dan berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi itu sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Di dalam firman ini terdapat lafaz nihlah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nihlah adalah mahar. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa nihlah itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Ibnu Zaid berkata, janganlah kamu menikahinya kecuali dengan memberikan suatu mahar yang wajib baginya. Dan tidaklah sepantasnya bagi seorang pun sepeninggal Nabi Muhammad SAW untuk menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar yang wajib. Dan tidak sepantasnya pula menyebutkan mahar dengan berdusta dan mengada-ada. Maksudnya menyebutkan maharnya tapi tidak ditunaikan. Kesimpulan dari apa yang para ulama katakan, bahwasanya seorang laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, dan hal itu dia lakukan dengan senang hati dan sukarela, sebagaimana dia memberikan suatu pemberian yang datang dengan ketulusan hatinya. Demikian halnya pula seorang istri diwajibkan untuk menerima maharnya dengan senang hati pula. Lalu jika istri itu dengan senang hati merelakan maharnya atau sebagiannya untuk suaminya setelah penyebutan maharnya di dalam nikahnya, maka suami itu boleh menerimanya dan boleh memakannya dengan cara yang baik dan halal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan, wa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan apabila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan atau pemberian yang sedap dan baik akibatnya. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 3 dan 4 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat yang kelima sampai ayat 6 surah An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.